Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah mimpi Thalhah bin Ubaidillah dan keutamaan Ramadan. Bulan agung yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Bulan yang banyak memiliki kemuliaan dan keutamaan. Waktu di mana umat Islam dibukakan berjuta kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tidak boleh disia-siakan oleh semua orang yang beriman. Waktu termasuk nikmat yang sangat besar terhadap seorang hamba. Allah memberinya kesempatan dan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah menjawab, siapa saja yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kisah mimpi dari sahabat Rasulullah Thalhah bin Ubaidillah. Diceritakan tentang dua orang lelaki bertakwa dari suku Quda'ah yang ringan tangan membantu dengan harta maupun tenaga untuk dakwah Islam. Hingga suatu saat keduanya dengan gembira memenuhi panggilan jihad dan berharap mati syahid yang dijamin masuk surga. Dalam perang tersebut, seorang meninggal syahid dan seorang lainnya pulang membawa kemenangan gemilang. Setahun kemudian ia meninggal karena sakit. Suatu malam, Thalhah bermimpi tentang keduanya. Saat itu Thalhah berada di depan pintu surga bersama kedua sahabat tersebut. Tiba-tiba di dalam surga terdengar suara yang memanggil sahabat yang meninggal karena sakit dan mempersilahkan masuk surga. Setelah itu baru terdengar suara lagi memanggil sahabat yang mati syahid dan masuk ia ke dalam surga. Lalu kembali terdengar suara yang dan berkata kepada Thalhah, kembalilah karena belum waktumu masuk surga. Thalhah pun terbangun dari mimpinya. Keesokan hari Thalhah menceritakan mimpi tersebut kepada sahabat-sahabat lainnya, namun mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin sahabat yang meninggal karena sakit dipanggil lebih dahulu masuk surga daripada yang mati syahid? Kisah ini pun terdengar Rasulullah SAW, lalu dipanggil Thalhah untuk menceritakannya. Dengan cerita mimpi Thalhah tersebut, Rasulullah membenarkannya dan para sahabat pun heran. Mengapa temannya yang meninggal terakhir masuk surga lebih dahulu daripada temannya yang meninggal karena mati syahid? Rasulullah SAW bertanya balik, bukankah temannya itu masih hidup setahun setelah kematiannya? Mereka pun menjawab, betul ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, dan bukankah ia masih mendapati Ramadan, lalu ia berpuasa, melakukan sholat, puasa, dan ini dan seterusnya dan selama setahun? Mereka menjawab, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, maka jarak antara mereka lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Dari kisah tersebut menunjukkan betapa keutamaan bulan Ramadan dan ibadah di dalamnya dapat mengalahkan keutamaan seorang yang mati syahid. Oleh karena itu, kepada sahabat Mutiara Ramadan untuk semangat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan dengan memahami keutamaan-keutamaan ibadah yang dilakukan, sehingga bisa menjiwai dan merasakan nikmatnya menjalankan suatu amal kebajikan. Apalagi pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Maksud dibukanya semua pintu surga adalah agar hambanya senantiasa melakukan berbagai macam ketaatan dan amal saleh selama bulan Ramadan. Misalnya membuat target setiap hari 3 juz membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, berzikir dan berdoa, dan melakukan ibadah yang lainnya yang menjadi kunci sekaligus pintu untuk masuk surganya Allah.
Sedangkan ditutupnya pintu neraka dan setan dibelenggu bukan berarti kita bebas melakukan kemaksiatan. Tapi setiap muslim harus menjauhkan diri dari bisikan setan dan meninggalkan segala macam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, setan tidak mudah mengganggu kaum muslimin yang sedang berpuasa dan menyibukkan diri dengan amal ibadah yang senantiasa membersihkan jiwanya dan mengendalikan hawa nafsu. Itulah secercah kisah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita dan memperbaiki diri kita di bulan yang penuh berkah ini. Dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.